Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Xiao Huo Qilin juga menatap Chen Ping dengan tatapan kosong. Meskipun ada rasa jijik di matanya, dia tidak punya pilihan selain mendatangi Chen Ping dan mencium Chen Ping dengan lembut. Unicorn api kecil pasti tidak akan senang membiarkan seorang kultivator muda di alam kesengsaraan menjadi tuannya, tetapi dengan binatang yang menelan langit mengawasi dengan penuh semangat dari samping, ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Chen Ping dengan lembut membelai unicorn api kecil itu, merasa sangat bahagia. Dengan tunggangan ini, dia akan memiliki penolong tambahan di masa depan. Meski tanpa pesawat, Chen Ping masih bisa menaiki unicorn api dan berlarian tanpa membuang energi spiritualnya. Tapi unicorn api kecil ini masih terlalu muda, dan Chen Ping tidak tahu berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk membesarkannya. Seekor binatang yang menelan langit sangat menyiksa Chen Ping. Banyak hal yang ditelan oleh orang ini, dan sekarang ada seekor unicorn api kecil. Budidaya Chen Ping sendiri juga membutuhkan banyak sumber daya. Sumber daya yang dia butuhkan berkali-kali lipat lebih banyak daripada sumber daya di alam kesengsaraan lainnya. Dengan 3 konsumen besar bersama-sama, dari mana sumber daya yang besar itu berasal? Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, Chen Ping hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Jika itu tidak berhasil, dia hanya bisa mengambil sumber daya. Tidak ada aturan di dunia para dewa dan manusia. Ini semua tentang yang lemah dan yang kuat. Tidak apa-apa menemukan beberapa sekte dan keluarga bangsawan untuk merebut sumber daya. Hanya saja Chen Ping masih belum bisa melupakan ujian di dalam hatinya. Setelah memasukkan unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan ke dalam ring penyimpanan, Chen Ping meninggalkan ruang itu. Setelah pergi, ruang itu langsung hancur dan kemudian menghilang. Bahkan pola formasi di tanah pun ikut menghilang. Binatang spiritual di halaman, setelah kilin api kecil ditempatkan di ring penyimpanan oleh Chen Ping, jelas menjadi lebih lembut, dan tidak lagi takut dan mudah tersinggung. Tampaknya unicorn api kecil inilah yang menakuti makhluk spiritual ini dan kemudian jatuh sakit. Setelah beberapa hari berkultivasi, makhluk spiritual ini pasti akan pulih. Chen Ping kembali ke kamarnya dan melihat ke arah Cheng. Setelah mengumpulkan sumber daya, baru sekarang saya berminat untuk berlatih. Dengan mata sedikit terpejam, teknik kondensasi jantung sedang berjalan, dan sejumlah besar energi spiritual mengalir ke tubuh Chen Ping. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, dan saya tidak tahu apakah ini siang atau malam. Chen Ping hanya merasakan tubuhnya sedikit gemetar, cahaya keemasan keluar dari ruangan, dan langit tertutup awan gelap, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Ini adalah rekan Daois Chen yang akan menerobos. Melihat awan tebal guntur dan bencana di langit, Zhen Yuandao berkata dengan terkejut. Alam melampaui kesengsaraan, sebuah terobosan di alam kecil, sebenarnya dapat menyebabkan kesengsaraan guntur seperti itu. Pantas saja, Chen Ping, yang hanya berada di alam melampaui kesengsaraan tingkat 6, bisa melawan Master Alam Mahayana sendirian. Melihat awan kesusahan guntur di langit dengan kaget. Sudah berapa hari? Xiao Yuanshan bertanya. Xiao Huang, sudah 5 hari. Kata Yu Wenqiang di sampingnya. Butuh 5 hari untuk menerobos. Meskipun itu hanya alam kecil, gerakan ini tidak lemah sama sekali dibandingkan dengan terobosan di puncak alam kesengsaraan. Xiao Yuanshan berkata dengan emosi. Kaisar Xiao, Jenderal Qian di sini untuk melaporkan bahwa kota Kaisar Rubah telah direbut kembali dan keluarga Feng telah dihancurkan. Namun, kejadian ini telah membuat khawatir aliansi penyegel iblis. Diperkirakan aliansi penyegel iblis akan mengambil tindakan terhadap kita di masa depan. Jenderal Qian, dia takut orang-orang dari aliansi penyegel iblis menyerang kota Kaisar Rubah, jadi dia secara pribadi memimpin orang-orang untuk menjaganya dan hanya menunggu Tuan Chen mengembalikannya sebelum mengembalikannya. Petik 2.
Yu Wenqiang tahu bahwa alasan Xiao Yuanshan menanyakan waktu bukan hanya untuk membicarakan kecepatan kultivasi Chen Ping. Karena perintah untuk menghancurkan keluarga Feng telah dikeluarkan dalam waktu 5 hari, itu harus dilakukan. Jika Anda gagal melakukannya, konsekuensinya akan serius. Meskipun Xiao Yuanshan tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dia sangat baik dan sopan kepada orang lain. Tapi ada imbalan dan hukuman yang jelas untuk lawan-lawannya, kalau tidak, bagaimana dia bisa memimpin dinasti Xiao yang begitu besar? Jenderal Qian telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Ketika dia kembali, dia akan diberi hadiah besar. Adapun aliansi iblis, abaikan mereka. Selama mereka berani menyentuh orang-orang dinasti Xiao kita, mereka akan dibunuh tanpanya, ampun. Xiao Yuanshan mengangguk puas. Tampaknya Jenderal Qian telah berpikir dengan hati-hati dan takut orang-orang dari aliansi penyegel iblis akan menyerang kota Kaisar Rubah lagi. Namun, Xiao Yuanshan tahu bahwa karena dia ingin melindungi Chen Ping, pasti akan ada konflik dengan aliansi penyegel iblis, tapi Xiao Yuanshan tidak takut. Jika Demon Ceiling Alliance dapat memperluas kekuatannya ke seluruh surga dan dunia manusia, pasti akan ada dukungan dari para ahli di belakangnya. Xiao Yuanshan mampu mengendalikan dinasti Xiao yang begitu besar di dunia para dewa dan manusia. Jika memang ada konflik berskala besar setelah aliansi penyegel iblis, orang-orang dari alam surgawi dan manusia pasti akan melapor. Gemuruh. Pada saat ini, badai petir tiba-tiba melanda dengan keras. Rumah tempat Chen Ping berada langsung hancur berkeping-keping. Petir menyambar Chen Ping, tetapi Chen Ping tetap tidak bergerak. Pada saat yang sama, di atas kepala Chen Ping, sosok samar-samar perlahan muncul. Ini adalah Chen Ping yang lain. Tubuh api sejati Chen Ping perlahan muncul dari lautan kesadaran, dan dia juga menderita kesengsaraan guntur di langit dan bumi. Kesengsaraan guntur semacam ini juga dapat membuat tubuh api asli Chen Ping menjadi lebih padat. Ketika tubuh api yang sebenarnya benar-benar padat, Chen Ping akan memiliki klon yang sebenarnya. Sekalipun tubuh fisiknya hancur, tidak perlu khawatir, karena tubuh api yang sebenarnya telah dipadatkan dan menjadi tubuh dari daging dan darah. Chen Ping dapat menggunakan tubuh api sejati untuk bangkit kapan saja, yang setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Gemuruh. Sambaran petir lagi terjadi. Saya tidak tahu berapa lama, dan saya tidak tahu berapa banyak sambaran petir yang menyambar, tapi itu tidak membahayakan Chen Ping. Anda tahu, ada banyak biksu yang meninggal di bawah kesengsaraan guntur. Sangat berbahaya untuk selamat dari kesengsaraan guntur. Tapi Chen Ping tampak seolah kesengsaraan guntur ini menggelitiknya. Chen Pingsu perlahan membuka matanya, tubuh api sejati langsung memasuki tubuh Chen Ping. Kali ini kesengsaraan guntur tampaknya jauh lebih mudah dari sebelumnya. Chen Ping sendiri juga merasa bahwa kesengsaraan guntur tidak begitu kuat. Tubuh Dharma api sejatimu telah membantumu memblokir bencana petir. Tentu saja kamu merasa santai, kata Raja Iblis Ciyun. Apa, tubuh Dharma api sejati? Chen Ping sedikit terkejut, dan dengan cepat melihat tubuh Dharma api sejati di lautan kesadaran. Dia menemukan bahwa tubuh Dharma api sejati yang awalnya ilusi telah menjadi jauh lebih padat pada saat ini, dan dia benar-benar dapat melihat beberapa detail tubuhnya. Tuan Chen, selamat telah melintasi alam kesengsaraan tingkat ke-7. Xiao Yuanshan berjalan menuju Chen Ping dan memberi selamat padanya. Chen Ping berdiri dan berkata sambil tersenyum, Anda baru saja melewati alam kesengsaraan tingkat ke-7. Tidak ada yang perlu dipamerkan. Rekan Daois Chen, alam kesengsaraan tingkat ke-7 Anda sebanding dengan yang pertama Biksu Mahayana tingkat. Zhen Yuandao juga berkata pada saat ini. Maju dan katakan, tidak hanya itu, jika Daois Chen saat ini bertemu dengan Biksu Mahayana tingkat pertama, dia mungkin akan mengalahkan Biksu Mahayana tingkat pertama. Zong Qing benar-benar mulai menyanjung Chen Ping. Selama periode waktu ini, Zong Qing banyak mengenal Chen Ping, dan juga melihat kekuatan Chen Ping,
jadi ini bukan sanjungan, tapi fakta. Kaisar Xiao, sudah berapa lama saya berlatih? Chen Ping bertanya. Lagi pula, saat berlatih, mereka sudah lupa waktu. Beberapa biksu mengasingkan diri selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Chen Ping takut dia telah berlatih terlalu lama dan akan kehilangan waktu untuk bersaing dengan Mu Qing. Dalam hal ini, Mu Qing pasti akan berpikir bahwa Chen Ping adalah seorang pengecut, dan keluargamu masih akan menimbulkan masalah di istana Guanghan. Tuan Chen, Anda telah berlatih selama 5 hari. Saya tidak menyangka bisa menerobos dalam waktu sesingkat itu. Jenderal Qian telah mengurus masalah ini di kota Kaisar Rubah, dan keluarga Feng telah dihancurkan. Tuan Chen tidak perlu khawatir. Petik 2. Xiao Yuanshan mengira Chen Ping mengkhawatirkan hal-hal di kota Kaisar Rubah. Terima kasih, Kaisar Xiao. Makhluk rohmu seharusnya baik-baik saja akhir-akhir ini, kan? Tanya Chen Ping. Tidak masalah. Aku ingin tahu metode apa yang digunakan Tuan Chen untuk membuat semua makhluk roh pulih. Xiao Yuanshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhen Yuandao dan Zhong Qing juga bertanya dengan rasa ingin tahu, rekan Daois Chen, apakah Anda sudah mengetahui penyebab penyakitnya? Penyakit apa itu? Sebenarnya, makhluk roh ini hanya disebabkan oleh rasa takut dan tidak sakit, jadi penyebab penyakitnya tidak ditemukan pada awalnya. Temukan saja alasan ketakutan mereka. Saya juga secara tidak sengaja menemukan bahwa cahaya bulan di malam hari akan menyebabkan tanah di halaman makhluk roh bergerak, membuat makhluk roh ketakutan. Aku sudah mengurusnya, jadi makhluk roh itu hanya perlu berkultivasi. Itu tidak masalah. Chen Ping tidak memberitahunya tentang mendapatkan Fire Qilin, semakin sedikit orang yang mengetahui hal semacam ini, semakin baik. Seperti kata pepatah, tidak ada seorang pun yang bersalah karena memiliki batu giok. Sekarang Raja Dewa Chen Ping tidak berani membiarkan dunia memilikinya. Jika semua orang tahu bahwa dia memiliki unicorn api, saya khawatir bagaimana caranya banyak orang ingin membunuhnya. Setelah mendengarkan penjelasan Chen Ping, Xiao Yuanshan tidak melanjutkan bertanya. Makhluk roh itu telah disembuhkan, jadi tidak apa-apa. Tuan Chen, Anda menyelamatkan nyawa anak saya, dan sekarang Anda telah menyembuhkan begitu banyak makhluk spiritual saya. Saya berharap Tuan Chen dapat tinggal di kota kekaisaran ini sehingga saya dapat membalas Tuan Chen dengan baik. Ping lagi, Xiao Huang, aku benar-benar minta maaf. Masih banyak hal yang harus aku selesaikan. Maafkan aku karena aku tidak bisa tinggal di dinasti Xiao. Aku harus segera kembali. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Chen Ping membungkuk ke arah Xiao Yuanshan karena malu. Karena Tuan Chen bersikeras untuk pergi, saya telah memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan sejumlah besar sumber daya, dan kemudian Perdana Menteri Yu secara pribadi akan mengantar Anda kembali. Xiao Yuanshan sudah lama mengetahui bahwa Chen Ping tidak akan tinggal, dan telah menyiapkan hadiah. Chen Ping tidak lalai, lagi pula, budidayanya sendiri membutuhkan banyak sumber daya, begitu pula Little Fire Qilin dan Little Tuntian. Kedua binatang itu perlu makan. Terima kasih. Chen Ping berterima kasih pada Xiao Yuanshan, lalu mengikuti Zhen Yuandao dan yang lainnya pergi. Tepat ketika Chen Ping hendak pergi, Xiao Feng tiba-tiba muncul dan menghentikan Chen Ping. Tuan Chen, ada yang ingin saya minta, dan saya harap Tuan Chen dapat membantu saya. Xiao Feng berkata dengan sangat hormat. Pangeran Xiao, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Petik 2. Tuan Chen, saya tahu Anda sering berjalan-jalan di berbagai tempat di surga dan dunia manusia. Saya ingin Anda membantu saya mengawasi Azu dan melihat kemana dia pergi. Petik 2. Azu, apakah ini gadis yang kamu sukai? Chen Ping bertanya. Iya, dia sebenarnya telah tinggal di wilayah barat, tapi dia tiba-tiba menghilang beberapa waktu yang lalu. Aku telah mencarinya selama berhari-hari. Xiao Feng memiliki kekhawatiran dan kehilangan di wajahnya. Ini semua salahku.
Jika aku mengirim orang untuk menjaga Nona Azu lebih awal, dia tidak akan tiba-tiba menghilang. Nak, jangan khawatir. Aku telah memerintahkan semua kota di dinasti Xiao untuk mencari Nona Azu, aku percaya itu. Kamu akan segera menemukannya. Xiao Yuanshan datang dan menghibur Xiao Feng, mungkin karena dia takut Xiao Feng sakit, yang akan menimbulkan masalah. Pangeran Xiao, saya akan membantu Anda mengawasinya. Begitu ada informasi tentang Nona Azu, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa slip giok untuk mengirimkan pesan dan menyerahkannya pada Xiao Feng. Xiao Feng terkejut saat melihat Chen Ping dengan santai mengeluarkan slip giok untuk transmisi suara. Bagaimanapun, benda ini sangat mahal di dunia para dewa dan manusia. Bahkan jika dia adalah pangeran dari dinasti Xiao, dia tidak akan berani bersikap boros. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Xiao Feng mengambil slip giok itu dan membungkuk dalam-dalam ke arah Chen Ping. Setelah Chen Ping mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yuanshan dan putranya, dia diantar kembali ke kota Yongle oleh Perdana Menteri Yu.